belajar bersama teman-teman. Ya, apa kira anak kuncinya ini. Secara geografis ini adalah suatu letak wilayah. Letak Jazirah Arab bukanlah sebuah kepulauan, sebab dari 4 penjuru perbatasannya masih ada satu yang tidak berbatasan dengan laut, yaitu sebelah utara Jazirah Arab berbatasan dengan gurun Iran dan gurun Syria. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra India, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, dan di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia. Jazirah Arab terletak di sebelah barat daya Asia, terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi terbagi dalam 5 bagian, yaitu SKI kelas 10 ini. A. Tihamah, Hijaz, Najd, Maroko, dan Yaman. Tihamah, Hijaz, Najd, Arud, dan Yaman. Tihamah, Hijaz, Najd, Bahrain, dan Yaman. Kemudian Tihamah, Hijaz, Najd, Irak, dan Yaman. Yang E. Tihamah, Hijaz, Najd, Gur, dan Yaman. Apa Bu terus? Tihamah, Arud, dan Yaman. Udah harus kira bro. Gak udah harus gitu. Tihamah, Hijaz, Najd, Arud, dan Yaman. Hijaz, Najd, Arud, dan Yaman. B. Tidak sama dengan yang B. B. Dia apa B Bu? B. Oh ya, di lock itu di samping kita S ini. Memang di bagian yang ditanyakan yaitu di bagian tengah dan bagian tepi itu nanti terbagi 5 bagian. Jadi Hijaz, Najd, Arud, dan Yaman itu bisa teman-teman lihat di modul judul pra Islam kondisi Arab pra Islam di halaman 2. Di halaman 2 nanti tolong bisa dilihat teman-teman untuk modul itu ada 5 yang di bagian tepi dari Jazirah Arab, yaitu ada Tihamah, Hijaz, Najd, Arud, dan Yaman. Jadi jawabannya adalah B. Oke Pak. Oke. Lanjut Pak. 2. Bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam mempunyai kebiasaan pagelaran puisi atau syair jahiliyah atau sebelum Islam. Tidak menggambarkan tentang konflik pribadi, tetapi nyanyian kemenangan suku dan pengekspresian etos keberanian, kemurahan hati, kehormatan, dan keunggulan keturunan. Pagelaran puisi dan syair biasa dilakukan, digantungkan di C. Digantungkan di atas Ka'bah dan berhala kebesaran mereka. Iya, karena ini masih zaman pra-Islam, maka berhalanya masih kuat sekali. Digantungkan. Oh ya. Digantungkan di atas Ka'bah dan berhala kebesaran mereka. Bukan yang D ya Bu? C Bu. Pak. C. Digantungkan di atas Ka'bah. Oke, di lock. Next, nomor 3. Pada usia muda, Muhammad hidup sebagai pengembala kambing. Belajar berdagang pada saudagar yang kaya raya dengan modal Kepercayaan, kejujuran, benar, dan amanah. Nah, paling beda jawabannya itu yang benar. Percayaan, jujur, benar. Ya, ini sifat dari Rasulullah. Sidik, amanah, tablik, patona. Ya, nomor 4, next. Di lock dulu. Nomor 3 itu yang E.
Oke. Secara psikologis, masyarakat Madinah pada masa itu tengah menanti juru selamat yang mampu menyelesaikan konflik yang tidak berkesudahan untuk kesejahteraan masyarakat Madinah. Oke, karena di situ juga ada istilah psikologis masyarakat Madinah. Kemudian di option jawaban itu yang menyertakan suatu tempatnya Madinah itu yang B. Kesejahteraan. Ya, kesejahteraan masyarakat Madinah, karena di soalnya pun menyebutkan secara psikologis masyarakat Madinah. Kebetulan di opsi jawaban ABCD E itu yang ada Ini istilah. Pak Amin semangat nih. Ya, ada istilah masyarakat Madinah itu kebetulan yang B, yang lain jelas itu kalau kita pakai nalar juga ketemu. Insya Allah begitu Bu. Pak Suhaib, ini memang suhunya Pak Suhaib, jadi tenang aja, ini suhunya. Insya Allah. Tanggal 0. Suhunya jalur langit. Oke, nomor 4 di lock yang B. Number 5, and then Nabi Muhammad SAW pada saat hijrah ke Madinah dalam perjalanan memiliki tantangan keras dari kaum Quraisy, akan tetapi di Madinah diterima dengan baik. Nah, ini ketika diterima dengan baik itu memang masyarakat Madinah sudah menerima Rasulullah. Penduduk Yathrib sudah dikenal sebagai penduduk yang multikultural, kaya akan sebuah kebudayaan. Penduduk Yathrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Penduduk Yathrib merupakan tempat yang paling dekat dan strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Penduduk Yathrib yang mempunyai ikatan persaudaraan karena nasab dari kakek Nabi. Kemudian yang E, penduduk Yathrib karena hijrah merupakan amanah dan bukan perintah Allah. Ini B. Sudah B. dikenal. Penduduk Yathrib sudah dikenal Nabi. ya ini seperti Ada piagam kelembutan ini ya. Piagam Aqobah juga itu ya. Iya. Nah, piagam Aqobah karena penduduk Yathrib menerima ajaran agama Islam. Oke, kita lock yang B, jawaban nomor 5. Next, number 9, number 6. Nabi mengikis habis sisa-sisa permusuhan dan pertengkaran antar suku di Madinah dengan jalan mengikat tali persaudaraan di antara mereka. Hal ini merupakan pembentukan pembinaan masyarakat di Madinah agar sejahtera. Pembentukan pembinaan masyarakat di Madinah agar ekonomi tidak lemah. Pembentukan dan pembinaan masyarakat baru di Madinah. Pembentukan pembinaan masyarakat baru di Mekah. Pembentukan dan pembinaan masyarakat baru di Makkah dan Madinah. Kita korelasikan dengan soal Bapak Ibu. Mengikis habis sisa-sisa permusuhan dan pertengkaran antar suku di Madinah. Pak, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru di Madinah. Oke, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru di Madinah karena mengikis habis sisa-sisa permusuhan dan pertengkaran antar suku di Madinah. Oke, next, nomor 7. Secara lahiriah bahwa dalam perjanjian Hudaybiyah terdapat ketentuan yang sangat mengikat dan merugikan kaum muslimin, antara lain scroll up Mr. Bagus. Hello. Secara lainnya bahwa dalam perjanjian Hudaybiyah terdapat ketentuan yang sangat mengikat dan merugikan kaum muslimin, antara lain
Umat Islam yang ikut hijrah ke Madinah boleh membawa bekalan secukupnya. B. Bahwa umat Islam hijrah ke Madinah boleh pulang kembali ke Makkah. C. Terdapat perjanjian yang saling mengikat satu sama lain. B. Bahwa kaum Quraisy dan kaum muslimin sama-sama menaati isi perjanjian. Yang E. Bahwa kaum muslimin yang hijrah ke Madinah agar dikembalikan ke Makkah. Secara lainnya perjanjian Hudaybiyah sangat mengikat dan merugikan. Pak, bahwa kaum muslimin yang hijrah ke Madinah agar dikembalikan lagi ke Mekah. Ini Hudaybiyah 1 ya, Bu? Dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang E. Pak. E ya. Ya. Oh ya, oke. Saya ketemu. Ya. Oke, di lock yang E. Nomor 8. Tujuan utama perjanjian tersebut ini masih ada kaitannya berarti dengan soal nomor 7. Begitu ya kira-kira ya. Ya. Tujuan utama perjanjian tersebut diantaranya adalah membangun persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menekankan wewenang bagi Nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat perselisihan yang timbul di antara mereka. Pernyataan tersebut terdapat dalam perjanjian. Ini sering kita baca ini materi SKI kelas 10 ini Bapak Ibu ya. Piagam Madinah. Piagam Madinah ya. Piagam Madinah. Ini SKI kelas 10 ya Bu, betul ya? Kelas 10 nih, materi kelas 10 Pak. Nah ya Mas, perjanjian tuh kelas 10. Oke, next nomor 9. Up, scroll up, Pak Bagus. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi, wafat 23 Agustus 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Termasuk di antara orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam atau yang dikenal dengan sebutan awal. Cerdas semuanya ini. Pak C. Cerdas semuanya Ibu. Alhamdulillah guru-guru agama kita ini, subhanallah. Nomor 10. Kekuasaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun. Akan tetapi mempunyai peran penting dalam berdirinya kekhalifahan masa Khulafaur Rasyidin dengan munculnya perang Ridha dan nabi palsu yang terkenal dengan Musailamah Al-Kadzab. Yang terkenal dengan kitabnya apa Bapak Ibu Musailamah Al-Kadzab itu? Dia membuat surat apa Bapak Ibu? Apa ya? Tentang kata, Pak. Surat kata ya Pak Ibu ya? Ya. Ada yang hafal? Surat kata. Surat Kata. kata. Iya, kodok. Kodok. Kasih buku kurung deh. Yang D Pak, Musailamah Al-Kadzab Pak. D Pak. D. Salah itu D ya. Yang D.
Nabi palsu itu siapa saja Pak Amin? Masalah kadab, Ubek siapa itu? Tak buka kitab sih Bu. Menurut Bu Kurus ada berapa Bu? Halo? Halo. Lanjut Pak. Lanjut. Udah gantian. Pak Sadikun dulu. Nomor 11 Pak Sadikun.